There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, bahagia, dan sukses dalam segala hal, amin. Nah, di video kali ini aku mau sharing lagi untuk budgeting di bulan baru. Nggak kerasa udah masuk di bulan baru lagi aja, di Februari 2022. Nah, ini juga aku udah bikin anggaran baru. Ini aku semangat banget udah nulis duluan. Udah dari kemarin-kemarin teman-teman. Mohon maaf sekali ya tulisannya ala kadarnya banget. Dan aku nggak bisa gambar jadi nggak semenarik orang lain. Mohon maaf sekali ya teman-teman. Ini aku tim gajian akhir bulan ya, walaupun nulis dari kemarin tetap aja dapat gajiannya akhir bulan. Nah, ini uang yang aku terima dari Pak suami sebesar Rp4.500.000. Alhamdulillah bersyukur dapat seberapa pun ya, yang penting mah halal. Nah, ini agak berbeda dari bulan sebelumnya. Kalau bulan sebelumnya itu udah meliputi renovasi, uang sedekah orang tua. Nah, sekarang aku nggak masukkan di list anggaran karena satu dan lain hal ya teman-teman. Oke, jadi uang yang segini tuh bersih. Yang pertama, anggaran uang tabungan sebesar Rp1.400.000. Nah, yang 1.400.000 ini udah meliputi kontrakan 650.000, pendidikan anak 300.000, AC 50.000, simpanan 200.000, dan keperluan motor 200.000, total Rp1.400.000. Jadi aku gabung aja ya teman-teman biar nggak kepanjangan, karena intinya sama, yaitu uang tabungan wajib yang harus isi di setiap bulannya. Kemudian anggaran kedua yaitu uang bulanan sebesar Rp350.000, beras dan telur 150.000. Ini masih total 500 ya teman-teman. Kalau kemarin digabung sekarang dipisah karena tempat pembeliannya beda. Kemudian untuk mingguan masih Rp800.000 yang per posnya adalah Rp200.000. Untuk listrik Rp150.000, internet Rp200.000, air Rp50.000, gas Rp50.000, sampah Rp50.000. Nah, untuk camilan ini anggaran baru aku list sebesar Rp150.000 karena setiap bulannya aku nyetok cemilan untuk Pak suami berangkat kerja ya teman-teman, supaya nggak ngambil dari anggaran lain, jadi aku list aja di sini 150.000. Untuk bensin masih Rp100.000, ini cukup untuk antar jemput anakku dan mengajar sore setiap harinya. Kemudian dana tak terduga masih Rp200.000, fungsinya masih tetap sama untuk hal-hal yang di luar dugaan, misalnya ada sumbangan-sumbangan, ada orang sakit, dan lain sebagainya. Adapun jajan anak masih Rp400.000. Ini cukup alhamdulillah karena alias setiap harinya hanya menghabiskan maksimalnya itu 10.000 ya teman-teman. Paling seringnya itu 5.000 karena kan kalau sekolah harus bekal, susu dan cemilan kayak gitu. Jadi masih bisa nabung lah untuk sisa-sisanya. Nah, untuk hiburan nih aku anggarkan Rp150.000 karena aku tuh butuh hiburan ya teman-teman. Jadi aku anggarkan aja karena dari kemarin aku ngambilnya dari tabungan yang lain. Sekarang aku mau ambil dari sini. Ya, walaupun hanya keliling kompleks sekedar makan bakso atau ngajak main Alia ke playground di dalam perumahan, intinya hiburan aja lah ya, sebulan 2 kali mah minimal ya kita adakan. Kemudian untuk kesehatan masih 100.000, masih dengan fungsi yang sama, yaitu untuk membeli masker, obat-obatan, dan untuk vlog 100.000. Nah, ini juga anggaran baru. Kebetulan aku punya channel ya teman-teman yang isinya baking. Tentu butuh modal kalau misalnya aku mau mengaktifkan channel tersebut. Nah, yang terakhir ada buahnya 100.000 karena buah nggak masuk ke anggaran mingguan dan juga bulanan, jadi aku anggarkan terpisah sebesar Rp100.000. Untuk per minggunya berarti 25.000. Mohon maaf ya teman-teman, masih berubah-ubah karena aku masih meraba-raba, masih belajar lah intinya seperti itu. Baik teman-teman, selanjutnya aku mau evaluasi dulu nih untuk anggaran bulan sebelumnya di Januari 2022. Yang pertama untuk mingguan, ini minggu pertama ada sisa 2.000, minggu kedua sisa 54.000. Alhamdulillah senang banget teman-teman, ini ada sisa-sisa tuh kayak mungutin uang nemu gitu.
Untuk pos ketiga sisa 76.000, pos keempat sisa 54.000. Aku happy banget teman-teman, gak nyangka bisa sisa-sisa sebanyak ini. Kenapa bisa sisa? Karena aku getol masak yang pertama. Yang kedua aku beli proteinnya bukan jenis daging ya teman-teman. Jadi aku tuh beli protein paling seputar ikan-ikanan, tahu, tempe, dan telur, disesuaikan dengan seleranya keluarga. Aku tuh setiap belanja dulu sebelum di planning seperti ini bawa uang 300-400 gitu ya teman-teman, dan itu habis karena memang tidak ada perencanaan sama sekali. Beli ya beli aja, apa yang aku lihat, apa yang aku mau aku beli. Jadinya ya nggak teratur aja keuangannya gitu ya teman-teman. Nah, ini aku tulis di aktualnya ya teman-teman, sesuai dengan catatan yang ada di dompet pintar. Ini untuk menyamakan aja di mana perselisihannya, mana yang salahnya untuk pembelajaran ke depannya. Nah, untuk uang bulanan sisanya 22.000, uang sampah 10.000. Kemudian untuk uang air habis 25.000 bulan ini, karena bulan sebelumnya memang aku masih banyak ya. Jadi sisanya 25.000, uang gas sisa 16.000. Kalau gas itu sebenarnya masih sisanya 27.000, tapi kemarin beli es krim gitu ya. Jadi tersisa 16.000. Ada yang minus ya teman-teman untuk bulan ini, yaitu di uang SPP anakku. Nah, ini minusnya itu 9.000 karena memang ada bayaran-bayaran di luar dugaan gitu ya, jadi minus 9.000 nggak apa-apa lah. Kemudian ada uang pegangan minusnya 41.000. Kebetulan kemarin ada mertua, jadi ada yang aku beli gitu ya. Nggak apa-apa ya teman-teman, karena aku juga masih belajar. Di bulan sebelumnya juga aku minus agak banyak, dan ini minusnya sedikit, menurut aku udah ada kemajuan gitu. Nah, ini yang minusnya ya teman-teman untuk SPP, dan ini uang pegangan aku yang memang anggarannya 100.000, tapi aku minus 41.000. Total dari semua sisa-sisa pos anggaran adalah Rp347.000. Alhamdulillah ya Allah, senang banget teman-teman. Jujur ya teman-teman, setelah 3 kali aku mengatur anggaran ini, ada peningkatan dalam hal menabung dan juga syahwat kita untuk membelikan sesuatu. Kalau dulu aku sering belanja itu over budget terus dan nabungnya juga sedikit, tapi sekarang udah lumayan ada peningkatan dan ada rasa sayang kalau kita mau membelikan sesuatu gitu ya teman-teman. Nah, ini aku pisah-pisahkan dulu untuk lembaran 2 ribuan, 5 ribuan, 10 ribuan, 20 ribuan, dan 50 ribuan. Berikutnya seperti biasa ya teman-teman, aku mau menabung ke tantangan uang lembaran 5 ribuan, 10 ribuan, 20 ribuan, dan 2 ribuan. Tapi aku ambil yang bagus-bagusnya aja. Untuk lembaran 20 ribuan cuma ada 2, tapi yang satunya lecek, jadi aku ambil satu aja. Tapi yang 10 ribuan lumayan agak banyak, aku ambil 10 lembar. Oh ya, di sini aku nggak ngarsir nominal ya teman-teman, supaya surprise aja. Kalau bulan sebelumnya aku arsir setiap uang yang aku masukkan, jadi kayak ketahuan nominalnya gitu, kurang greget gitu ya teman-teman. Jadi itu yang mungkin yang berubah dari peraturan anggaran bulanan ini. Gimana nih teman-teman kabarnya? Udah pada gajian atau belum? Untuk nominal jangan dijadikan standar ya teman-teman. Berapapun kita syukuri aja. Karena kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, selanjutnya aku masukin untuk lembaran 10 ribuan, 2 ribuan, dan 20 ribuan. Selanjutnya aku mau mengisi untuk tantangan menabung kalender ya teman-teman. Tapi aku mau membuat tanggalannya dulu karena aku belum bikin. Sederhana aja aku mah seperti ini ya teman-teman. Untuk bulan Februari ini aku bikin 30 tanggal. Nah, yang masih belum tahu apa itu tabungan kalender, jadi kita memasukkan nominal uang itu sesuai dengan tanggal. Kalau tanggal 1 berarti nominalnya itu 1.000, 2 ya 2.000, kalau 11 11.000, dan seterusnya. Nah, untuk tantangan menabung kalender ini kayaknya aku nggak terlalu banyak ya teman-teman, karena tadi aku ambil
ke uang lembaran, ke uang tantangan lembaran 10 ribuan, 20 ribuan, dan 5 ribuan agak banyak. Jadi di sini aku hanya mengarsir sekitar 182 ribu ya teman-teman. Nah, caranya begini aja. Jadi setiap lembaran berapa, terus kita sesuaikan dengan tanggal tersebut, kayak gitu. Pokoknya intinya aku menabung untuk bulan Februari itu sebesar Rp182.000. Walaupun berkurang dari nominal sebelumnya, kalau sebelumnya 249 ya teman-teman, tapi aku nabung uang lembarannya sedikit. Kalau sekarang nabung uang lembarannya agak banyakan gitu ya teman-teman. Senang banget, alhamdulillah udah terisi untuk tabungan lembaran dan juga untuk tabungan kalender. Nah, kalau untuk tabungan kalender ini baru 2 bulan ya teman-teman, jadi baru ada 2 golong gitu. Lalu aku akan rapikan dulu nih untuk tantangan nabung. Selanjutnya aku mau bikin anggaran baru. Nah, ini di tanganku udah ada uang sebesar Rp4.500.000. Alhamdulillah ini udah aku pegang, rizki minallah ya teman-teman. Ini kayak banyak ya, tapi kalau udah dipos-posin semuanya jadi hilang. Nah, di sini aku mau mengganti judul ya teman-teman. Jadi yang sebelumnya aku pletekin karena udah bosen, pengen ganti yang baru, tapi ini pun manual ya, nggak modal banget. Tapi ya udahlah, aku manfaatin aja dari kertas-kertas yang ada, stiker-stiker yang ada, aku bikin tulisan-tulisan sederhana aja ya teman-teman. Dan berikut aku masukkan juga uang yang pertama, yaitu uang bulanan. Uang bulanannya sebesar Rp350.000. Ini aku pisahin dengan uang beras ya teman-teman. Nominalnya sebenarnya masih sama-sama aja. Kalau bulan kemarin 500.000 udah plus beras. Kalau sekarang 350.000 itu nggak ada beras. Karena uang beras aku pisahkan jadi 150.000 karena aku belinya ke agen dekat rumah, jadi nggak ke Toserba. Sedangkan keperluan bulanan biasanya aku belinya ke Tokmah Toserba. Jadi biar nggak keambil-ambil aja gitu uangnya. Berikutnya untuk anggaran mingguan, ini aku bagi 4 ya dengan nominal 800.000. Masih sama seperti kemarin, cara-caranya yaitu memasukkan di setiap minggunya, yaitu 200.000, 200.000, 200.000, dan 200.000. Dipisah-pisah karena biar ketahuan aja ya teman-teman, setiap minggunya itu dengan nominal segitu cukup atau enggak. Nah, ini aku menempelkan judulnya juga pakai selotip ya teman-teman, gak modal banget dan gak estetik banget, mohon maaf sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, ini aku masukin aja semuanya ya, sesuai dengan anggaran yang udah dibuat. Nah, alhamdulillah udah selesai untuk anggaran bulanan di dompet pintarnya. Selanjutnya aku mau memasukkan untuk uang menabungnya. Yang pertama untuk kontrakan sebesar Rp650.000. Ini aku tulis 650. Lanjut ke pendidikan sebesar Rp300.000. Nah, uangnya udah kosong karena kemarin aku beli buku Alia sebesar 300. Jadi sekarang aku isi lagi 300. Untuk perawatan AC masih 50.000 per bulan. Untuk AC sebenarnya 3 bulan sekali baru servis.
bayaran servisnya Rp50.000, tapi aku tetap menabung Rp50.000 sebulan untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa gitu ya teman-teman. Nah, untuk simpanan Rp200.000, untuk perawatan motor ini aku masukkan Rp200.000. Untuk motor kemarin terpakai oleh Pak suami karena motornya ada masalah gitu, sebanyak 300 ya, sekarang aku isi lagi 200. Dan kemudian lanjut ke sinking fund ya teman-teman. Ini aku mau ngitung, mau ngisi sinking fund. Yang pertama adalah kurban ya, aku mau masukin 100.000 aja. Dari mana sih uang-uang ini? Apakah dari anggaran? Bukan ya teman-teman. Jadi untuk sinking fund ini adalah di luar itu. Kalau yang tadi tabungan wajib memang dari anggaran bulanan yang sudah dianggarkan, tapi kalau sinking fund bukan. Kebetulan ada usaha sampingan lah ya teman-teman. Jadi aku bisa menabung untuk sinking fund. Nah, ini aku masukkan 100.000 per posnya. Alhamdulillah sudah terisi semuanya dan sudah selesai semuanya untuk bulan ini. Semoga cukup dan barokah. Terima kasih yang sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.